Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah, sahabat Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya. Teman-teman, pada edisi kali ini kami ingin kembali memberikan tayangan edukasi, insyaallah. Kali ini membantah dan juga meluruskan beberapa isi kitab dari kitab Fathul Bari, merupakan syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang paling otoritatif, yaitu ada 7 setidaknya isi dari kitab Fathul Bari, kitab syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yang dirubah oleh para kaum Wahabi yang tidak bertanggung jawab, ya. Astagfirullahalazim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun daripada perubahan isi kalimat dari kitab-kitab yang sebenarnya isinya itu tidak bertentangan dengan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah saat ini, seperti itu. Tetapi ada beberapa poin yang dirubah oleh kaum Salafi Wahabi ini, yaitu terkait yang pertama, Imam Ibnu Hajar Asqalani, perlu diketahui teman-teman sekalian, itu beliau wafat sekitar tahun 852 Hijrah, ya. Seperti itu. Kedudukan kitab, ya, syarah penjelasan dari kitab Sahih Bukhari atau judul kitab Fathul Bari ini paling otoritatif, ya, atas kitab Sahih Al-Bukhari, ya, disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah lintas mazhab, seperti itu. Dibakar oleh Asy'ari, Maturidi, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali tentunya. Tidak ada satupun ulama muktabar sebelum abad 12 Hijrah yang menolak Fathul Bari. Selanjutnya, akidah Ibnu Hajar Asqalani, Imam Al-Hafiz yang mensyarah kitab Sahih Bukhari ini, yaitu penting diketahui, ya, sebelum kita masuk kepada perubahan daripada isi kitab tersebut. Imam Ibnu Hajar Asqalani ini adalah akidahnya adalah Asy'ari, ya, dalam mazhab akidah. Dalam fikih mazhabnya adalah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, anti tajsim, ya, menerima tawasul, tabaruk dan ziarah. Ini bertabrakan langsung dengan manhaj Wahabi. Apa yang dirubah oleh kaum Wahabi abad milenial atau yang telah lalu, yang telah lebih dahulu ada dibandingkan Wahabi-Wahabi yang ada pada hari ini. Catatan penting, ya, teman-teman sekalian, bukan dengan menghapus seluruh teks karena pasti akan ketahuan, ya, tapi dengan apa? Satu, penghilangan kalimat kunci. Yang kedua, penyempitan makna. Yang ketiga, catatan kaki salafi, yaitu ulama salafi sendiri yang memberikan catatan kaki, tapi tidak sama seperti maksud daripada yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang keempat, tahqiq atau editorial sepihak saja. Ini disebut sebagai tahrif maknawi, pembelokan makna. 7 bidang isi yang dipermasalahkan atau yang harus diluruskan, yaitu kita rinci satu persatu. Yang pertama, tabaruk, ya, mengambil berkah. Paling sering dirapikan, ya, isi asli daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, bolehnya tabaruk bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang soleh tempat orang soleh. Bahkan beliau menyebut ijma ulama, ya. Sikap Wahabi menganggap tabaruk sama dengan bid'ah syirik kecil, ya, bid'ah atau syirik kecil. Tabaruk itu bagi kalangan kaum Wahabi, seperti itu. Bentuk perubahan kalimat ijma dihapus atau dilemahkan, ya, didoibkan, seperti itu. Diberi catatan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Biasanya seperti itu, ya, ciri-ciri kitab yang sudah dirubah oleh Wahabi. Padahal Ibnu Hajar Asqalani menyebut as-sholihin, bukan Nabi saja, ya, seluruh orang-orang yang soleh, seperti itu. Tawasul, ya, bagian kedua yang sering dirubah oleh kaum Wahabi ini kitabnya, apalagi kalau terjemahan, ya, sedangkan yang kitab versi Arab saja dirubah sedikit, itu ada yang hampir tidak mengetahuinya, kecuali orang-orang yang memang bisa membaca kitab itu sendiri dan membandingkan dengan versi asli. Tawasul, bagian yang kedua yang dirubah oleh Wahabi, isi aslinya tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawasul dengan orang soleh, tawasul dengan amal, ya, amal soleh tentunya. Masalah bagi Wahabi sama dengan doktrin Wahabi, tawasul sama dengan bid'ah, ya, tentu pelakunya masuk neraka versi Wahabi. Bentuk perubahannya, ya, penjelasan Ibnu Hajar dipotong dan diarahkan maknanya, ya, diberikan catatan kaki, ini bukan dalil tawasul zat, seperti itu. Yang ketiga yang dibelokkan atau dirubah oleh Wahabi dari kitab Fathul Bari, yaitu ziarah kubur dan doa di sisi kubur. Isi aslinya ziarah kubur sunnah, doa di sisi kubur boleh, praktik sahabat dan salaf sudah ada contohnya, ya. Bentuk perubahan, penekanan doa hanya kepada Allah SWT
Padahal Ibnu Hajar tidak pernah membahas doa kepada kubur, makna digeser seolah Ibnu Hajar melarang. Ya, yang keempat, akidah sifat Allah atau anti tajsim. Masalah paling sensitif ini ya teman-teman sekalian. Akidah Ibnu Hajar Asqalani atau Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala yaitu tabwid, makna sifat. Tanzih Allah dari tajsim ya. Mensucikan Allah dari tajsim, arah, tempat ya. Menolak pemahaman zahir yang menyerupakan ya, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sedangkan Wahabi memahami tentang akidah sifat Allah ini yaitu isbat zahir tanpa takwil, ya, menolak tafwid, ya, bentuk perubahan kalimat tafwid. Bentuk perubahan yang dirubah oleh Wahabi yaitu kalimat tafwid diringkas disertai komentar. Salah menetapkan makna zahir. Ini adalah satu pengingkaran dan pembodohan sekaligus juga pengkhianatan terhadap kitab para ulama. Ya. Ini kontradiksi langsung dengan teks yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Hadis hadis nuzul ya, bagian kelima yang dirubah oleh kaum Wahabi yaitu hadis nuzul Allah turun ke langit dunia. Ibnu Hajar menyebut pendapat tafwid, pendapat ta'wil menolak pemahaman jasmani. Sedangkan Wahabi merubahnya dengan menetapkan turun secara hakiki tanpa menyerupai. Nah, bentuk perubahannya pendapat Asy'ari ya dikecilkan, diberi catatan koreksi, seolah-olah beliau lebih pintar daripada imam mazhab akidah seperti itu. Bagian yang keenam yang dirubah dalam kitab Fathul Bari yaitu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isi dari Imam Ibnu Hajar Asqalani yaitu mengakui Maulid sebagai bid'ah hasanah, bernilai pahala jika diisi kebaikan saat pelaksanaannya. Ya, sejalan dengan Imam Asy'uti ya, Imam Jalaluddin Asy'uti juga Al-Hafiz ya. Yang kedua juga Imam Ibnu Dihya. Wahabi ya, menganggap Maulid Nabi sebagai bid'ah yang sesat. Bentuk perubahan penjelasan daripada Imam Ibnu Hajar yaitu tidak ditonjolkan, kadang dihilangkan rujukannya. Bagian terakhir dari perubahan kitab Fathul Bari yang sering dirubah oleh kaum Wahabi, baik yang belum diterjemahkan atau yang sudah terjemahan, yaitu penghormatan yang ketujuh ya, penghormatan kepada ulama dan tradisi salaf yaitu salafus salih. Ibnu Hajar Asqalani memberikan catatan itu menghormati ya, para ulama dan tradisi salafus saleh. Tradisi fikih, amalia umat tidak mudah menyesatkan. Sedangkan Wahabi manhaj tabdi' dan tahdzir. Bentuk perubahan bahasa Ibnu Hajar yang moderat itu dikomentari keras, diarahkan seolah mendukung Salafi Wahabi versi mereka. Yang selanjutnya ringkasan jumlah. Ada berapa yang dirubah? Ya, bukan dihitung per halaman tetapi per tema besar ya. Setidaknya kurang lebih ada 7 pokok ya, dalam tiap tema. Bisa muncul puluhan titik atau 13 jilid ya. Bisa muncul puluhan titik di 13 jilid kitab Fathul Bari yang belum terjemahan ya. Jadi totalnya kurang lebih puluhan hingga ratusan catatan kaki editorial yang bertentangan dengan maksud daripada sang imam yang menulis kitab asli Syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari yaitu Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kesimpulan tegas Ahlussunnah wal Jamaah: 1. Kitab Fathul Bari bukan kitab Salafi Wahabi. Yang kedua, Ibnu Hajar bukan murid Wahabi. Ya. Yang ketiga, kitab ini tidak bisa dibuang, tidak bisa disesatkan. Makna diluruskan secara editorial. Jika Ibnu Hajar Al-Asqalani Wahabi, mengapa perlu dikoreksi oleh Wahabi sendiri? Ya. Semoga Allah SWT menjaga ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk selalu diberikan keberkahan juga kita para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja teman-teman bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ya saya pesankan kepada bagi-bagi Wahabi yang baru netas, jika ingin membantah tolong hadirkan referensi ya. Jangan hanya mencaci maki di kolom komentar, menyatakan bodoh yang dipelihara, apalagi akun-akun Syiah misalnya seperti itu ya. Kami tidak pernah mencela sahabat Nabi, kami mencintai Ahlul Bait dan juga mencintai Rasulullah SAW tanpa harus membandingkan antara sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Semuanya mempunyai keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Kita hanya sebutir pasir ya, di padang pasir yang tandus jika dibandingkan dengan keimanan para sahabat Nabi. Ini saja, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita di bulan Rajab ini dan menyampaikan kita di bulan Sya'ban serta menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.